Hey guys and hey team, so welcome to my channel. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang 6 dampak positif dari adanya COVID-19. Beberapa hari yang lalu aku bikin sempet Insta story di mana aku tanya kalian setuju atau enggak kalau misalnya aku bikin dampak positif dari adanya COVID. So buat kalian yang mau tahu apa aja dampaknya, just keep on watching. Artikel. Jadi dampak yang pertama, hampir di semua artikel yang aku baca itu tuh kayak mereka bilang kalau misalnya sekarang kualitas udara tuh benar-benar membaik dan benar-benar sebaik itu. Bahkan kemarin tuh The Guardian atau salah satu koran majalah yang ada di Amerika, mereka bilang kalau misalnya NO2 atau nitrogen dioksida merupakan salah satu dampak terbesar bagi kesehatan manusia. Nah, di hari bumi yang kemarin tanggal 22 April 2020 itu kan hari bumi yang ke-50. Para peneliti bilang kalau misalnya kondisi bumi itu udaranya terbaik sepanjang setengah abad. Wow kan guys, itu bener-bener kayak aku kaget banget waktu baca itu. Nah, dikutip dari kompas.com, menurut Muhammad Darwis, dia bilang kalau misalnya setiap harinya tuh ada sekitar 3, miliar orang yang berkendara menggunakan alat-alat transportasi, baik darat, laut maupun udara. Nah, juga bukan itu, ada beberapa juga orang yang melakukan kegiatan penambangan. Nah, kegiatan penambangan ini yang membuat para peneliti itu susah untuk meneliti kerak bumi bagian luar. Nah, menurut Tehran Times dikutip dari kompas.com, dia bilang kalau misalnya sejak dari awal 2020, emisi gas rumah kaca sudah semakin menurun, kemudian lalu lintas baik darat, laut maupun udara juga menurun. Jadi kayak itu benar-benar dampak dari adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh beberapa pemerintah yang ada di dunia. Nah, kemudian di London itu pada tanggal 23 Maret 2020, biasanya tuh di tahun lalu kondisi NO2-nya berkurang 60% dan di tahun ini berkurang setengahnya, which is 30% dari yang tahun lalu, dan itu benar-benar kualitas udaranya membaik banget. Bukan cuma di London, tapi di Amerika, Curb juga mengatakan bahwa di sana tuh mengalami kondisi udara terbaik setelah 1980. Which is itu udah 30 tahun yang lalu kira-kira. Dan bukan cuman itu, Fast Company yang dikutip dari peta Descartes Labs, dia juga bilang kalau misalnya di sana tuh kondisi udaranya memang udah baik banget, kayak bener-bener udah gak ada polusi udara sama sekali. Kemudian Cina bilang ke Italia kalau misalnya kondisi udara di Cina dan di Italia itu dilihat dari peta polusi NASA benar-benar udah ada di titik terendahnya. Which is maksudnya adalah NO2 di sana udah benar-benar di titik terendahnya dan benar-benar beda banget sebelum kebijakan lockdown itu ditetapkan. Nah, kemudian di India. Nah, kalau yang di India ini, kalian tahu kan di India itu ada yang namanya pegunungan Himalaya. Nah, di penduduk dari pegunungan Himalaya ini dari kejauhan bisa terlihat di jarak 200 km, penduduknya tuh udah kelihatan, dan ini cuma terjadi 30 tahun sekali dan itu terjadi tahun ini. Wow guys, aku suka banget waktu baca yang ini. Next, dampak yang kedua adalah lapisan ozon. Nah, buat kalian yang nggak tahu, beberapa tahun yang lalu lapisan ozon itu udah sangat-sangat menipis. Nah, buat kalian yang nggak tahu fungsi dari lapisan ozon ini apa, jadi lapisan ozon itu berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi sinar matahari atau dari sinar ultraviolet. Jadi kalau misalnya lapisan ozonnya ini menipis, si sinarnya tuh langsung masuk ke bumi gitu loh, jadi gak ada penghalangnya, jadi kayak langsung aja masuk dan gak akan ada manusia yang hidup, karena kan sinar ultraviolet atau sinar matahari itu kan panas banget. Nah, kenapa lapisan ozon ini bisa menipis? Hal ini disebabkan karena adanya gas yang bernama CFC atau chlorofluorokarbon, dan juga ini disebabkan dari botol-botol spray atau botol-botol semprotan gitu juga dari kulkas. Nah, tapi yang baiknya adalah di tahun 1987 beberapa negara tuh bersepakat untuk menghentikan adanya gas CFC ini. Ada yang namanya Protokol Montreal. Nah, Protokol Montreal ini yang mewajibkan untuk beberapa negara menghentikan adanya gas CFC karena ini benar-benar memperparah keadaan lapisan ozon kita. Nah, kemungkinan yang terjadi kalau misalnya nanti setelah pandemi ini berakhir, lapisan ozon itu akan semakin membaik di tahun 2030 untuk bumi bagian utara, di tahun 2050 untuk bagian bumi bagian selatan, dan di tahun 2060 di Antartika. Karena di Antartika tuh keadaan lapisan ozonnya emang udah paling tipis banget guys. Dan kalian bisa lihat sendiri ini adalah perubahan yang akan terjadi ke depannya. Next, yang ketiga adalah meningkatnya keanekaragaman hayati. Mungkin kalian mikir ya, apa sih hubungannya pandemi ini sama meningkatnya keanekaragaman hayati? Oke, jadi sebelumnya itu 29% sampai 40% populasi satwa liar tuh udah benar-benar menurun. Nah, hal ini tuh disebabkan karena banyak banget industri pariwisata yang menerapkan perkemahan, kemudian mereka mengadakan pariwisata di habitat alami seperti hutan. Nah, karena itu biasanya tuh sering banget terjadi yang namanya kebakaran hutan. Next,
Yang paling jelas ini adalah bukti dimana yang pertama di Sri Lanka serta di Nara Jepang, di sana tuh ada sebuah rusa yang jalan-jalan di tengah jalan raya, dan itu jalan santai banget, kalian bisa lihat ini fotonya. Kemudian di Paris tuh ada bebek ini jalan dengan santainya di tengah jalan raya juga, kalian bisa lihat juga ini fotonya. Kemudian yang ketiga di Dubai itu ini ada gambar merah, kalian bisa lihat ini bagus banget, cantik banget, dan dia gede banget. Ini dia tuh jalan-jalan di depan pusat-pusat pembelanjaan Venice Italia. Nah untuk Venice Italia ini biasanya sekitar dalam satu tahun tuh kalau gak salah 5 juta orang berkunjung ke Venice, dan ini gila banget guys. Biasanya kayak benar-benar sekerumun orang ada di sana, dan sekarang benar-benar sepi itu. Bahkan kanal yang ada di Venice atau airnya gitu pokoknya itu benar-benar bersih banget, kayak benar-benar kayak bersih sejernih itu. Terus kayak sampai ada angsa-angsa yang kembali yang dulunya tuh udah hilang terus sekarang balik lagi. Bahkan sampai ada lumba-lumbanya tuh kayak lucu banget gitu loh, kalian bisa lihat ini fotonya. Terus kenapa sih keanekaragaman hayati ini penting? Kalian bisa bayangin gak sih kalau ada beberapa hewan yang secara gak langsung tuh berfungsi buat kehidupan kita. Misalnya pertama ada beruang coklat sama ada cacing. Dua-duanya tuh berfungsi untuk menjaga kesuburan tanah. Kalau misalnya mereka gak ada, mungkin tanah gak akan subur, mungkin kita akan susah menanam tanaman, dan itu kan tanaman juga sumber makanan kita kan. Nah yang kedua itu ada lebah. Kalian bayangin deh, lebah dilepas dari habitat alaminya, which is dia kayak jalan-jalan seenaknya, terus kayak dia nggak punya tempat bersarang karena pohon-pohon udah gak ada, ditebangin, kebakaran hutan. Jadi kan dia merusak kita juga. Kalau misalnya kita tersekat kan kita juga yang ngalamin kerugiannya gitu. Yang ketiga contohnya babi hutan. Nah babi hutan ini dia tuh berpengaruh terhadap permeabilitas air atau daya serap air terhadap air hujan. Kalau misalnya daya serap airnya ini sangat-sangat tipis, maka airnya tuh gak akan terserap. Nah ini yang nantinya akan menyebabkan kebanjiran, walaupun kebanjiran ini disebabkan oleh beberapa faktor lain sih, cuma salah satunya disebabkan oleh daya serap air gitu. Nah yang keempat adalah kerjasama antar seluruh dunia. Nah kerjasama antar seluruh dunia ini maksudnya adalah kan sekarang tuh kayak cuma pandemi ini doang kan yang diomongin di mana-mana. Kalau kalian buka stasiun televisi juga cuma keluarnya tentang covid lagi kan. Nah itu artinya adalah semua negara tuh berfokus cuma pada satu titik, pada satu masalah. Nah masalah itu cuma covid. Jadi kayak semua negara berusaha untuk memusnahkan covid ini, dan mereka pengen setiap negaranya tuh balik lagi ke yang dulu, dimana bumi kita tuh akan baik-baik saja. Nah buktinya adalah Cina, walaupun sekarang ada beberapa kasus lagi yang kembali di Wuhan, tapi Cina itu sudah mengirimkan beberapa tenaga medisnya ke Italia untuk membantu kasus-kasus yang ada di Italia. Kalian bisa tahu sendiri Italia tuh banyak banget kasusnya kan. Nah yang terakhir adalah melalui donasi-donasi. Nah kalian pasti tahu lah kalau kalian main Instagram, main Facebook, kalian pasti tahu kalau misalnya banyak banget donasi-donasi yang secara gak langsung bisa kalian pakai. Misalnya donasi yang dengan kalian nonton live streaming, kalian udah berdonasi 1.000 untuk APD buat tenaga medis. Kemudian misalnya donasi-donasi yang emang secara langsung dikirim melalui rekening bank, kemudian kita yang memberikan makanan melalui ojol, kayak gitu kan banyak banget kan. Nah kalau misalnya kalian gak berdonasi apa-apa, kalian bisa cukup dengan doakan mereka supaya mereka tetap baik-baik aja dan bisa berjuang buat kita semua, dan mereka bisa berjuang buat negara kita. Nah yang kelima adalah kita tuh pasti lebih menjaga kesehatan, pola makannya lebih sehat. Nah dari kemarin observasi yang aku lakuin itu kira-kira 60% kalian itu lebih memilih untuk masak di rumah daripada kalian pesan makanan online guys. Nah terus udah gitu kalian lebih rajin cuci tangan, karena kan ya emang WHO menerapkan salah satu cara terbaik untuk membunuh virus ini kan dengan rajin mencuci tangan. Nah yang terakhir adalah dengan workout atau olahraga. Olahraga tuh bisa meningkatkan imun tubuh. Next yang keenam adalah self care atau self love, dimana kita tuh bisa melakukan ini selama kita dalam keadaan karantina ini. Cuman bedanya self care sama self love adalah kalau self care adalah bentuk nyata terhadap tubuh kita, terhadap fisik kita, tapi untuk self care adalah penerimaan terhadap diri kita, which is itu lebih mengacu ke mental atau psikis kita. Nah untuk self care ini bisa dilakuin dengan beberapa cara. Di sini aku rangkum ada 10 cara yang bisa dilakuin untuk melakukan self care. Yang pertama adalah kalian bisa buat rutinitas pagi. Nah rutinitas pagi itu bisa aja kayak contohnya nih, pembuat Facebook dia setiap harinya melakukan rutinitas pagi, yaitu menggunakan baju yang sama setiap harinya. Katanya sih itu untuk mengurangi waktu untuk memilih-milih bajunya. Nah itu sebuah rutinitas pagi yang kalian lakukan secara terus-menerus. Kalau kalian apa nih guys? Coba komen di bawah ya. Nah yang kedua adalah melalui meditasi. Meditasi ini bisa dilakukan melalui aplikasi seperti aplikasi Calm dan aplikasi Headspace. Kalian bisa cari aja di Play Store dan App Store. Kemudian yang ketiga adalah kalian bisa menulis jurnal forgiveness, di mana jurnal itu tuh isinya tentang hal-hal yang kalian syukuri selama hari-hari kalian. Selama satu hari kalian bisa tulis apa aja yang kalian syukuri, besoknya kayak gitu. Nah itu tuh kayak membuat diri kita lebih bersyukur sama keadaan kita.
Nah, yang keempat adalah kita bisa melakukan hobi kita yang tertunda, which is itu kayak selama ini kita sibuk banget dengan segudang pekerjaan kita, tapi akhirnya kita selama karantina bisa melakukan hobi kita. Oke, next yang kelima adalah kita menonaktifkan gadget serta kita memberhentikan internet dulu secara berkala. Ini jangan buka handphone deh, mending kalian kayak ya pergi lihat-lihat pohon, atau kalian bisa istirahat di luar sebentar, atau kalian bisa berjemur. Yang keenam adalah go to nature, karena selama ini kita gak boleh keluar rumah, jadi mungkin go to nature kita bisa lakuin nanti setelah pandemi ini berakhir. Ketujuh adalah tidur yang berkualitas. Nah, tidur yang berkualitas ini juga berpengaruh terhadap metabolisme tubuh kita dan nantinya akan mempengaruhi kondisi sistem imun kita juga guys. Jadi tidur yang berkualitas itu sesuai dengan kebutuhan kita sih, sesuai dengan umur juga. Yang kedelapan adalah body care. Mungkin ini untuk perempuan lebih nyata ya. Body care-nya bisa lewat body scrub, atau kalian bisa message, atau kalian bisa ya maskeran. Banyak banget sih biasanya apapun yang mengacu ke diri kita secara langsung dan kita nerima secara langsung. Yang kesembilan adalah olahraga, sama yang tadi aku bilang tadi, olahraga atau workout, karena itu salah satu cara juga untuk meningkatkan mood. Dimana kalau kita olahraga tuh biasanya mood kita lebih baik dan pasti kita akan lebih sehat. Yang ke-10 adalah kita bisa menerapkan hobi-hobi baru nih, atau kita bisa cari-cari nih hobi apa sih yang kira-kira kayaknya kamu ngerasa bisa tapi kayaknya kamu masih liatin. Kamu bisa cari-cari lagi tuh hobi baru kamu tuh apa. Nah, tapi untuk dampak yang ke-1 dan ke-2 dan ke-3, aku mau disclaimer ke kalian kalau misalnya dampak 1, ke-2 dan ke-3 ini sebenarnya di tahun-tahunnya sebelumnya itu udah pernah terjadi, tapi itu tuh cuma terjadi beberapa saat doang dan kembali lagi polusi udaranya memburuk. Nah, karena itu kita nih ya sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus bisa menyebarkan wawasan-wawasan lingkungan, karena cuman kita nih yang sekarang tuh udah ada gadget, kita bisa kasih tahu ke orang-orang terdekat kita untuk bisa melakukan go green, terus kita lebih mencintai lingkungan, ramah lingkungan. Nah guys, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. So this is the end of my video, but this is the end of my channel of course. I'll see you guys in my next video. Bye.